Jadi semua orang bisa jadi member, everyone can be our members gitu tanpa ada batasan yang kayak, kak aku kalau misalnya nggak bisa datang setiap pertemuan boleh kak atau gimana gitu. Ya jadi kan people come and go gitu. Jadi kalau so far di grupnya kita sendiri ada sekitaran 35-an orang sih. Oke, sudah cukup banyak ya. Ya, kalau setiap minggunya, weekly-nya kita bisa sampai like 10 to 15 people yang ngumpul di. Oke, dan talk about activities, apa aja yang biasanya kalian lakukan di saat pertemuan itu? Banyak sih. Jadi kan Selain menggibah? iya, selain menggibah ya. Selain menggibah? Iya benar. Aduh. Jadi sebenarnya aku ini kan baru juga nih Mbak ya di community ini ya. Jadi awal terbentuknya tuh aku nggak tertarik sebenarnya. Jahat banget sih. Iya, tapi ini awalnya nggak tertarik. Ini to be honest, Okay. awalnya nggak tertarik karena aku mikirnya kayak ya udahlah orang-orang hangout biasa tapi ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi ternyata karena kemarin tuh ada bikin program juga. Itu programnya tuh bagus banget dan pas aku coba join ternyata wah enjoy banget nih. Iya, jadi nggak cuman aku pikirnya kita kayak ayo kamu belajar apa segala macam, enggak. Jadi kita tuh ngobrol tapi bilingual. Iya. Kamu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia tapi usahakan pakai bahasa Inggris dan tidak dipaksakan sama sekali. Dan juga kebetulan Kak Evin ini punya banyak sekali program-program kayak membuat games atau misalnya kayak kita nanti kayak kemarin kita habis meeting itu pertemuan pertama di tahun 2024 kita bikin resolusi in English. Resolution in English. Terus kita berlatih bagaimana cara reading. Jadi ada beberapa artikel dalam bahasa Inggris kita baca bareng-bareng secara bergantian dan itu melatih skill banget sih sebenarnya. Oke, tapi dari kakak yang sama sekali tidak maksudnya kayak nggak bisa bahasa Inggris kan memang dulunya. Iya benar. Tapi akhirnya bisa bahasa Inggris karena ikut community ini atau sebelumnya memang sudah belajar? Niat pengen ikut baru belajar. Oh, iya, jadi kan supaya nggak malu-maluin banget ya. Jadi kayak pas datang cuma ngangong gitu ya kan. Jadi kayak iya, jadi sebelum ikut jadi konsultasi dulu sama teman bisa ikut nggak nih? Oh boleh apa segala macam. Jadi udah belajar dulu dan metode belajar aku tuh pakai lagu biasanya. Iya, kita menarik. bedah lagu. bedah Dari situ lagu. kayak oh banyak kosakata baru akhirnya join dan ya udah akhirnya oh ternyata nggak seribet pada zaman sekolah ya ternyata ya. Jadi kayak zaman sekolah tuh kan masih ada verb 1, verb 2 dan segala macam. Ini kayak ya udah apa yang kamu tahu itu yang kamu omongin. Dan serunya di sana tuh kita dikoreksi. Bukan dijudge kayak kamu salah, bodoh banget sih gitu enggak, tapi kayak enggak begini. Iya, palingnya dikoreksi ya kan. Iya benar. Dikoreksi dengan bareng-bareng gitu-gitu. Oh, makanya itu yang bikin betah ya sampai Iya, benar. sekarang. Wes, luar Betul biasa. banget. Jadi kayak kalau misalnya di grup tuh ada kayak something, ayo kita join apa segala macam, gas. Langsung gas. Dan kita juga kebetulan kalau di grup tuh nggak terlalu ribut yang kayak ngobrolin banyak hal gitu. Paling yang ngomonginnya yang on point dan yang memang ada nilai value untuk dibahas gitu loh Kak. Jadi ya kita membuat komunitas yang seproduktif itu gitu supaya ya aku juga berharap teman-teman khususnya anak-anak Balikpapan sih, karena kalau misalnya kita compare sama anak-anak let's say di Jawa ya, aku bukan mendiskreditkan anak Balikpapan. Kalau bisa di-comparein sama anak-anak di Jawa, aku ciper sih kadang, karena aku sering jalan nih, sering jalan. Jadi ngeliat anak-anak di Jawa tuh yang udah kayaknya luwes banget socialization-nya, gaya mereka untuk bicara tuh kayak wah udah another level sih. Jadi kayak aku pengen ngumpulin ya anak-anak Balikpapan tuh supaya hey dude we can do it better kok. Oh, say that we can do it better than you. Kita juga bisa keren nih. Bisa banget bakso. Hashtag nanti kita buat hashtag ya bakso, Iya, bakso. gitu. Kita bikin hashtag bakso. Oh no. Oke, jadi basically the community itu seperti kayak semacam kakak atau orang-orang sebagai yang bisa fasih bahasa Inggris itu mengajarkan orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris atau gimana? Nah, oke, good question. Mungkin kalau di benak orang luar, oh ada komunitas nih bahasa Inggris. Mungkin pasti yang pertama kali difikirkan adalah mungkin buat tempat kursus, mungkin atau gimana gitu ya. Itu yang kupikirkan pertama kali, makanya aku kayak enggak deh gitu loh. Buat orang-orang yang nggak tahu kenapa, mungkin kayak buat orang yang belum punya kemampuan bahasa Inggris takut karena misalnya oh ini komunitas nanti bakal bahasa Inggris semua, atau kebalikan yang buat yang udah kemampuan bahasa Inggris ya oke, paling nanti gitu-gitu aja kayak gitu. Jadi kan agak serba salah ya untuk nge-branding kita punya barang ini gitu, komunitas ini. Nah jadi untuk basically-nya kita itu lebih ke kayak platform
yang memang kita pakai untuk lebih ke praktikal kayak gitu, bukan lagi theoretical. Misalnya tiap minggu sih saya akan ngebuat tema yang berbeda-beda, bahkan waktu itu ya pas waktu planning gitu, wah aku pengen nih nanti kayak this week I want to invite someone gitu, pengen ngundang temen yang memang punya referensi di bidang psikologi misalnya kayak gitu kan. Kita gimana kalau nggak kita ngomongin mental health gitu kan. Jadi kayak memang tiap minggu itu ada tema yang berbeda-beda gitu Kak. Untuk dibahas. gitu. Berdiskusi dalam bahasa Inggris. Benar, di satu sisi juga aku pengen mencerdaskan kehidupan bangsa dan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.